Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas satu saham lagi yang sudah di-request di periode 24 sampai 30 Desember 2023 ya. Ini saat di-record tanggal 4. Sebelumnya saya sudah membahas saham Telkom dan saham Roti. Kali ini saya akan membahas TRGU ya, karena ini belum pernah saya bahas sebelumnya. Buat teman-teman yang di periode sebelumnya belum sempat kebahas, silakan untuk request lagi ya supaya tetap muncul di sini ya. Oke, sekarang saya akan bahas saham TRGU atau PT Serestar Indonesia. Harganya pada saat video ini dibuat 177, sebenarnya tanggal 4 itu sudah 178 ya. Jadi cuma selisih 1, jadi saya nggak perlu rubah. Kita akan cek seperti biasa nanti kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian harga sahamnya 10 tahun terakhir, atau ya paling panjang ya, karena ini IPO-nya juga baru beberapa tahun. Kemudian nanti kita cek profil company-nya seperti apa, ini perusahaan apa, kemudian kinerjanya seperti apa, valuasi sahamnya seperti apa, pembagian dividennya bagaimana, dan kesehatan finansialnya bagaimana. Kemudian kita cek nanti 10 tahun terakhir secara seasonality, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi nanti kita cek struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, dan pola saham month to date. Dan terakhir dari sisi teknikal nanti kita akan bahas pola teknikal saham kedepannya seperti apa. Nah ini adalah kinerjanya sejak IPO ya. Jadi IPO-nya baru 2022, jadi belum lama ya, baru setahun setengah ya. Dan kalau kita cek harganya saat ini itu tersisa 84,28% dari harga IPO-nya ya. Jadi masih turun. Dan kinerja harga 10 tahun terakhir juga sama, tadi baru setahun setengah ya. Jadi karena sejak IPO turun pastinya banyak yang floating minus ya. Dan kalau kita cek harga tertingginya setahun terakhir pernah 232 dan terendahnya 171. Jadi harga saat ini masih mepet di area terendahnya teman-teman ya. Nah ini adalah perusahaan apa? Jadi TRGU ini dia bidang usahanya adalah industri tepung terigu ya, dan perdagangan serealia atau biji-bijian melalui perusahaan anak, dan dia juga punya jasa konsultasi manajemen. Jadi dia sendiri itu jasa konsultasi manajemen, kemudian melalui anak usahanya dia jualan tepung terigu dan jual biji-bijian atau pakan ternak. Nah ini adalah sekilas ya, di materi public expose-nya cukup lengkap ya. Di TRGU ini bergerak dalam produksi produk tepung terigu untuk konsumsi manusia, bahan makanan dan roti ya. Dimana rata-rata ini untuk bahan pembuatan mie ya, di Indonesia 70% ya tepung terigu. Kemudian dia juga ada produk samping untuk pakan ternak ya, dan perdagangan berbagai bahan pakan ternak melalui entitas anak. Jadi HFM dan AGI, nanti akan kita cek struktur HFM dan AGI di grup Serestar ini. Ya, jadi fokus ini pengembangan produk biji-bijian di luarnya itu juga ada pengembangan, yaitu kedelai untuk konsumsi manusia, ada bahan pakan olahan kedelai, kemudian ini juga ada DDGS ya. DDGS itu kayak sisa hasil dari sulingan biji-bijian teman-teman ya, untuk pakan ternak ya. Ini adalah lokasi kantor dan produksinya. Jadi kantor pusatnya dari Jakarta. Ini ada di Cilegon Banteng, adalah pabrik pengolahan atau pemproduksi. Kemudian ada di Gresik Jawa Timur, penggilingan juga baru ya. Kemudian di Gresik Jawa Timur juga ada silo atau tempat penyimpanan teman-teman ya, untuk tepung terigunya. Nah ini adalah struktur perseroan. Tadi Serestar Indonesia ada di sini ya. Jadi ini Suntera Indonesia ini membawahi semua grup dari Serestar. Nah Serestar Indonesia ini terpisah dari beberapa PT lainnya ya. Di mana Serestar Indonesia sendiri ini konsultasi manajemen, kemudian melalui anak usahanya dia berjualan ya, dan
sebenarnya hasil dari produksinya ini juga dijual lagi ke pihak berelasi, nanti kita akan cek ya, yaitu di Agristar Grain Indonesia sebagai distributor, dan ada Kabulinco Jaya juga ini distributor ya. Jadi kebanyakan nanti akan jualnya ke sini teman-teman. Jadi ini cuma sebagai kayak salah satu perusahaan di grup yang tugasnya ya memproduksi untuk dijual nanti oleh distributor dua ini yang termasuk juga masih dalam grup Serestar ya. Nah ini model bisnis Serestar Group ya. Serestar Group ini dia ada gandum, kemudian kacang kedelai ini diolah ya, ada 3 di CFM, HFM dan AVI ya. Nah yang under dari Serestar Indonesia Tbk atau TRGU ini hanya HFM ya. Tadi CFM dan AVI-nya itu ini ya, CFM dan AV-nya langsung di bawah PT Suntera. Jadi satu pengendali ya, satu pengendali oleh Serestar Indonesia. Jadi dua ini juga sama pabrik tepung terigu juga ya, cuman satu pengendali ya. Kemudian ini bahan bakar ternak ini AGY tadi ya, AGY yang untuk khusus untuk pakan ternak, yang ini untuk makanan terigu dan kedelai ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pencapaian perseroan ya. Jadi 2014 ekspansi kapasitas ya, punya penggilingan 500 metrik ton gandum. Ya, 2016 membangun lini produksi kedua 500 metrik ton gandum per hari juga kapasitas produksinya. Kemudian dia meningkatkan kapasitas penyimpanan menjadi 140.000 metrik ton gandum. Kemudian nah tahun 2020 baru didirikan eh, perseroan TRGU ini ya sebagai perusahaan itu. Jadi dulu itu namanya HFM. HFM ekspansi, kemudian dia mendirikan satu perusahaan induk ya namanya Serestar itu tadi teman-teman ya, TRGU ini ya, yang dijadikan induk. Kemudian dia juga ekspansi kapasitas 600 metrik ton gandum per hari ya. Kemudian terdaftar di bursa, dan ini dia pada saat mendaftar di bursa dia juga sedang mempersiapkan lini produksi keempat dengan kapasitas 600 metrik ton gandum per hari, dan produksi komersialnya akan dimulai di kuartal 1 2024, atau artinya mestinya ini sudah mulai ya, karena ini sudah masuk kuartal 1 2024. Jadi ini masih menambah kapasitas produksinya terus teman-teman ya. Nah ini adalah detail dari laporan keuangannya, yaitu ada pendapatan jasa manajemen tadi sudah disebutkan ya, ini usaha utamanya dari TRGU. Kemudian pendapatan dari penjualan barang ini dari anak usahanya ya, dan yang mendominasi adalah dari anak usahanya ya. Kalau kita lihat tadi penjualannya 93% itu ke pihak berelasi, dan pihak berelasinya tadi adalah Kabulinco Jaya dan Agristar Grain Indonesia. Ini tadi distributor yang masuk ke dalam grup Serestar ya. Jadi ini betul-betul 93% didistribusikan lagi oleh distributor mereka sendiri. Nah untuk kinerjanya sendiri teman-teman, ini naik ya dari 2020 ke 2021, 2022 ini naik. Kemudian laba kotornya naik, laba usahanya juga naik, laba bersihnya juga dulu sempat rugi, sekarang juga naik. Ya, untuk estimasi pendapatan di tahun annualized 2023 adalah 5.239. Bahkan pencapaian pendapatan di kuartal 3 saja itu sudah lebih tinggi daripada 2022 ya. Ini 2022 kan 3.613 ya. Kalau kita cek nanti nah 9 bulan pertama di 2023 itu sudah 3.929 miliar atau 3,9 triliun ya. Jadi sudah lebih tinggi daripada tutup tahun sebelumnya. Nah, namun kalau kita cek struktur pendapatannya ya, di mana 9 bulan pertama 2023 ini tadi naiknya sangat signifikan, bahkan 9 bulan aja itu secara omsetnya sudah melebihi tutup tahun 2022. Namun kalau kita lihat struktur pendapatannya turun ya, di mana laba kotornya turun hampir separuh ya secara strukturnya, kemudian laba usahanya juga turun hampir separuh.
ya, mungkin separuh lebih malah ya, separuh lebih, dan laba bersihnya juga turunnya sangat jauh sekali ya, dari 1,4% menjadi cuma 0,1% atau hampir nyaris tidak ada laba bersih. Ya, ini detailnya sudah dibahas ya. Pendapatannya naik 54,1% ya, karena memang kapasitas produksinya, kapasitas penyimpanannya naik ya. Jadi mestinya secara pendapatan naik. Namun sayang beban pokok penjualannya itu naik juga, dan naiknya lebih tinggi daripada total pendapatan, sehingga laba kotornya turunnya cukup dalam ya. Padahal pendapatannya naik tinggi, namun laba kotornya malah turun ya. Eh, Kemudian laba bersihnya turunnya juga sangat jauh ya, jauh sekali, 93,5% ya. Jadi ini akibat memang dari beban pokok penjualan yang naiknya lebih tinggi daripada pendapatan. Nah, sebenarnya ini apa ya? Eh, Laba kotor ini kan sebenarnya tergantung dari harga jualnya ke tadi ya, kedua distributornya. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak ngecek ya harga jualnya seperti apa. Memang kelemahannya kalau eh, satu perusahaan didominasi oleh transaksi yang ke pihak afiliasi itu ya cenderungnya seperti itu ya. Apakah harganya yang diberikan ke perusahaan afiliasi itu adalah harga yang memang harga wajar di pasar, atau uh, dibuat rendah, atau gimana gitu, saya juga nggak ngerti ya. Jadi itu memang ada potensi kepentingan ya di situ ya. Makanya kalau sebuah perusahaan menjual ke pihak berelasi gitu ya, ke pihak berelasi di atas 90% tuh memang rawan seperti itu ya, rawan hal-hal seperti itu. Artinya harga jualnya kan bisa diatur ya. Jadi kalau harga jualnya bisa diatur, berarti labanya itu juga bisa diatur ya. Laba untuk perusahaan ini ditinggiin, untuk perusahaan itu dikecilin, bisa ya. Namun saya nggak menyebutkan itu TRGU melakukan itu ya. Cuman ini pendapatan naik, namun beban pokok penjualnya naik lebih tinggi. Apakah karena harga jualnya, kita nggak ngerti ya. Apakah distributornya itu lebih diuntungkan dengan harga jual yang lebih rendah, atau memang harga bahan bakunya yang naik? Itu harus dicek lebih lanjut. Nah, untuk valuasi sahamnya ini karena baru tahun setengah, jadi saya menggunakan format lama ya. Untuk PBV-nya pada saat video ini dibuat itu 1,38 ya. Kemudian PE ratio annualized-nya jadi bengkak ya, tinggi sekali, karena tadi laba bersihnya nyaris nggak ada, hanya 0,1% daripada pendapatan. Nah, untuk ROE annualized ya, kalau earning yield TTM ini minus ya, negatif. Namun kita pakai yang ROE annualized saja, 0,61%. Berapa harga wajarnya ya dengan kondisi perusahaan sampai kuartal 3 2023 ya, dengan book value 129 dan earning yield dan ROE tadi 0,6, maka harga wajarnya itu ada di PBV 0,04 sampai 0,06, atau kalau kita konversi ke harga, ini harganya hanya 5 sampai 8 rupiah ya. Harga saat ini 177 itu lebih mahal 2.158% sampai 3.286%. Ya, sekali lagi ini metode evaluasi ini hanya melihat kondisi saat ini ya teman-teman ya, dengan kondisi laba yang tadi turunnya sangat jauh. Jadi harga wajarnya atau fair value-nya ini hanya 5 sampai 8 rupiah, jauh sekali ya teman-teman ya, karena memang lagi turun tadi secara laba bersih meskipun pendapatannya naik signifikan. Dan sekali lagi tadi penjualannya 93% ke pihak berelasi ya, ke pihak berelasi, di mana harganya ya harga teman itu ya. Bisa di bisa di rubah-rubah dengan mudahnya, karena kepentingannya sebenarnya sama ya, hanya pindah kantong kiri kantong kanan saja. Ini pernah pembagian dividen satu kali, 2023 1,25 dengan yieldnya 0,57%, kecil ya untuk yieldnya. Nah, ini adalah EPS-nya. Untuk dividen tahun 2024 saya prediksikan tidak membagikan dividen ya, karena memang sedang turun. Hanya satu ya, jadi kemungkinan tidak membagikan dividen. Kemudian secara kesehatan finansial itu sebenarnya kalau kita cek ini juga mepet ya, quick ratio-nya.
quick ratio-nya mepet, kemudian current ratio-nya ya belum mencapai 1, namun ini mendekati 1. Debt to equity ratio-nya juga tinggi ya teman-teman ya. Nah, debt to equity ratio-nya ini tinggi di atas 1, bahkan ini tambah lama tambah naik. Memang sedang penambahan kapasitas produksi terus ya. Menambah ekspansi di mana itu berimpact kepada kenaikan pendapatan. Namun sekali lagi tadi kenaikan pendapatannya tidak disertai dengan efisiensi ya. Struktur pendapatannya justru malah turun setengahnya. Untuk kita ini saya masukkan ya debt to equity ratio dari sejak 2020 ya. Ini dulu sempat lebih tinggi 2, kemudian turun, tapi ini masih tinggi ya. Masih tinggi. Nah, ini adalah seasonality karena baru IPO 1,5 tahun, jadi datanya sebenarnya belum bisa dipakai ya. Karena ini meskipun sudah ada yang 2 tahun, namun belum ada yang naik sama sekali ya. Di semester kedua ini tidak pernah naik sama sekali. Ya, sahamnya setiap bulan. Nah, tapi ini datanya belum cukup ya, belum cukup. Nah, sekarang kita cek struktur sahamnya ya. Tadi sudah dibahas di awal di profile company ya. Jadi ini dimiliki oleh Suntera Indonesia. 81% ada Honda Wijaya, ini pengendali juga ya, punya 30.000, dan masyarakat non warkatnya 18,87%. Total sahamnya ada 7,9 miliar. Peran investor asing di saham ini itu sebenarnya belum terlalu menarik ya, namun kita lihat ada peningkatan yang signifikan di partisipasi di bulan ini ya, di Januari tanggal 1 sampai tanggal 4 menjadi 12,09% dan sedang membeli ya, pada pembelian di sini. Nah, kepemilikan retail di saham ini kalau kita lihat ya, holdernya berkurang cukup jauh dari 5.700 menjadi 3.489 atau berkurang 2.200 orang. Tidak cuma orangnya, jumlah lembar sahamnya pun ikut berkurang 26 juta lembar saham. Namun rata-ratanya justru malah naik. Jadi yang keluar ini adalah yang kecil-kecil ya, yang punya yang kecil-kecil, yang keluar, yang besar-besar masih di dalam ya, atau bahkan ada averaging down atau averaging up atau pembelian kembali sahamnya untuk pemegang saham existing ya. Untuk value-nya juga berkurang 4,7 miliar ya selama setahun terakhir ya. Jadi ini secara people orang ini sedang terjadi akumulasi ya. Nah, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ini jumlah lembar sahamnya 7,9. Di Desember 2022 itu yang floating itu 1,5 miliar. Kemudian di Desember 2023 bertambah ya, menjadi bertambah 1,7 miliar menjadi 40,5%. Ya, jadi ini penambahan ini tidak ada right issue, tidak ada private placement. Jadi ini murni hanya konversi saja dari saham warkat dari saham scrip ke scripless ya. Jadi nanti kita cek ya. Yang ini jadi cuma dilusi aja. Jadi ini terdilusi, naik, kemudian ini naik, kemudian ini turun. Nah, kalau dicek di insider ini ternyata pengendalinya teman-teman yang merubah atau mengkonversi saham scripnya menjadi scripless. Nah, saya nggak ngerti kepentingannya apa merubah ini. Apakah mau dijual ke publik atau memang cuman formalitas saja, tidak tahu ya. Nanti kita akan lihat ke depan. Nah, ini setelah saya adjust di mana tidak ada konversi ya. Kalau kita lihat tidak ada konversi, ternyata lokal CP ini jualan ya. Lokal ID juga jualan, dan saya yakin ini bukan bukan investor retail lokal biasa ya, karena dia bersama-sama dengan pengendali ya, jual, kemudian yang beli adalah foreign CP ya. Ini mungkin satu transaksi ya di luar reguler mungkin ya. Naik seperti ini ya. Tadi kalau kita lihat di sini kan per Desember ya, lokal ID turun dari tadi ini 317 aja. Ya, sedangkan tadi terakhir di bulan November itu masih 519 ya, masih 519. Tiba-tiba turun jadi 317. Jadi ini yang punya cukup besar ya di saham ini. Investor retail lokalnya menjual ke foreign CP atau perusahaan asing. Nggak tahu siapa ya.
Nah, kemudian untuk pola monthly-nya ini dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu kalau kita lihat di bandar detektornya sedang big distribusi ya. Dan ini kalau kita lihat ini adalah transaksi tadi teman-teman ya. Transaksi perpindahan tadi ya teman-teman ya dari lokal corporate investor retail lokal ke perusahaan investor asing. Ini ada perpindahan seperti ini ya. Ini sedang distribusi ya, terutama nih DH, broker DH yang sangat dominan. Untuk top one-nya ini sedikit balance ya, namun sudah masuk kedua ini DH ini mendominasi penjualan ya, di mana broker keduanya di sini seperti retail aja yang beli ya. Jadi ini sedang distribusi dalam jangka pendek. Nah, untuk review pola teknikalnya, kalau kita lihat ya, ini saya cek sejak IPO, sempat naik ke 650, turun, dan setelah di sini turun, dia nggak kemana-mana ya, harganya di sini aja ya, cenderung turun malah ya. Dan di sini terakhir-terakhir cenderung turun ya. Tadi kita lihat di Desember ada lonjakan volume, kemudian ada perpindahan ya, ada kejadian di sini tentunya, ada kejadian tadi pengendalinya mengkonversi sahamnya dari script ke scriptless, kemudian ada pengalihan dari dari lokal corporate, kemudian investor retail lokal ke perusahaan asing ya. Di sini ada kejadian yang pastinya itu akan ada pengaruh ke depan di harga saham. Namun saya juga nggak ngerti pengaruhnya akan apa ya, karena belum tahu pergerakannya mau seperti apa, apakah mau distribusi atau mau akumulasi, itu belum kelihatan ya. Cuman kalau sebenarnya gini ya, kalau secara bandarmologi ya, kalau pengendali sudah merubah sahamnya dari script ke scriptless itu sebenarnya tandanya sudah kurang bagus ya. Untuk apa pengendali merubah sahamnya dari script ke scriptless? Ya, karena kalau memang dari awal niatnya tidak berjualan, pastinya nggak mungkin dirubah ke scriptless, misalnya seperti itu ya. Nah, ini harganya sedang turun ya. Nah, tadi secara jangka panjang kita lihat sedang ada akumulasi oleh corporate asing. Ya, ini transaksinya dari 2M. Kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa ya? Kalau kita lihat di polanya, kemungkinan ini akan turun ya, masih akan turun. Ya, harapannya investor retail lokal pada lepas-lepas sahamnya di bawah. Ya, mungkin ini dia akan bergeraknya di sini-sini aja, kemudian dia akan turun lagi. Ya, sabar-sabaran investor retail lokal ya. Ini harga yang terendah, mungkin bisa break harga terendah lagi ke 160, ke 150, nggak ngerti ya. Dia akan turun lagi, prediksi saya sih 160 bisa tembus ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya melihat kinerjanya investor retail lokal yang ambil di IPO pastinya jual-jual terus ya temennya, jual rugi terus, karena sudah akumulasi dibiarin aja ditampung di bawah. Kira-kira itu potensinya ke depan ya. Kemudian kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, ini baru 4 tahun, kinerja jangka panjangnya juga naik sangat signifikan. Bahkan 9 bulan 2023 sudah melebihi pendapatan dari tutup tahun 2022. Valuasinya mahal karena memang sedang turun ya secara struktur pendapatannya, meskipun tadi secara pendapatan naik. Baru satu kali bagi dividen 2024, kemungkinan nggak membagi dividen. Untuk seasonality belum cukup data ya. Untuk bandarmologi tadi Desember ke Desember sedang terlihat akumulasi. Kemudian 1 sampai 4 Januari terlihat sedang distribusi ya, dan teknikalnya ini sedang downtrend. Nah, terakhir disclaimer ya. Jadi sekali lagi, analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham TRGU. Untuk yang request ini sudah punya sahamnya, mungkin sedang nyangkut, ini bukan rekomendasi jual ya. Silakan tetap dianalisa lagi sendiri, karena keputusan resiko investasi tetap ada di masing-masingnya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham TRGU ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.